Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai video ini, perkenalkan dulu, ini adalah salah satu channel YouTube yang mengulas tentang kejadian nyata dalam bentuk sketsa gambar. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Bagi Anda yang punya cerita atau kejadian nyata yang unik dan ingin diulas, silahkan follow Instagram kami di @fahmi_nafi. Ini adalah cerita nyata yang admin alami pada tahun 1999. Kala itu tepat pukul 10 pagi, jam dimana anak kelas 1 sekolah dasar pulang. Zaman dimana admin belum mengenal gadget, bahkan mainan paling canggih pada waktu itu hanyalah gamebot. Itu pun satu buat berempat. Karena admin tinggal di pedesaan, jadi seringnya kami main di alam seperti di sungai, sawah, perkebunan, maupun di parit. Ya, untuk sekedar mencari jamur, tebu, juwet, cacil, dan memancing ikan. Tak ayal, pulang bermain kami sering disambut orang tua kami dengan rotan ataupun sapu lidi. Pada waktu itu, ibuku sedang melahirkan adikku. Kesempatan besar bagi aku untuk bermain karena semua keluarga pasti sedang menunggu kelahiran adikku. Admin dan teman-teman pergi ke sungai untuk mencari ikan menggunakan ceting. Kala itu kami bertiga mencari ikan di sungai yang dangkal. Karena ukuran ikan yang begitu kecil di sungai dangkal, kami memutuskan untuk mencari ikan di sungai yang agak dalam. Ketemulah kami dengan kedung cumpleng. Ukurannya tidak besar, hanya lebar sekitar 3 meter, tapi dalamnya kurang lebih 3 meter. Dari kejauhan, terlihat ikan di tempat itu besar. Kami mencari ikan di pinggiran kedung itu, tapi tak berapa lama, ceting saya jatuh di tempat yang tidak dalam jangkauan. Tanpa pikir panjang, saya langsung melompat. Saya baru sadar di tengah sungai kalau saya tidak bisa berenang. Saya tenggelam dan berusaha meminta tolong. Tapi di antara teman saya tidak ada yang bisa berenang. Dan pada waktu itu keadaan di sungai lagi sepi, tak ada seorang pun yang berada di sekitar sungai. Untungnya bentuk sungai itu cekung, dan di cekungan itu ada batu besar yang agak menonjol, sehingga tangan saya mampu untuk menggapainya dan saya pun selamat dari maut. Setelah kejadian itu, saya trauma sekitar 2 minggu, bahkan melihat air saja takut. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja melintas di pinggir sungai dan melihat banyak anak seumuran saya, bahkan lebih kecil, pada bisa berenang. Saya sedikit penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya bagaimana cara berenang. Mereka menjawab gampang, tinggal ayunkan tangan dan kaki saja. Karena penasaran, saya mencobanya saat itu juga. Dalam waktu kurang lebih 15 menit, saya sudah bisa berenang. Karena kegirangan saya bisa berenang, saya memutuskan untuk mencoba berenang di tempat di mana saya tenggelam dan menjadikan tempat itu sebagai spot ketika mandi di sungai. Menurut saya, berenang di sungai itu lebih susah daripada berenang di kolam renang. Bahkan, perenang handal pun belum tentu bisa berenang di sungai. Karena berenang di sungai itu banyak sekali halangan dan rintangan. Mulai dari serangan pisang goreng berwarna kuning, popok bayi, pembalut wanita, sampai ular berbisa.
Silahkan komen di bawah bagi Anda perenang handal yang tidak terima. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami.